Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Jaya Putra Ridwan Siko, nomor absen 3, kelas 10A, siswa dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit tanaman hutan. Yang pertama yaitu pengertian penyakit tanaman hutan. Penyakit tanaman adalah suatu perubahan atau penyimpangan dalam satu atau lebih bagian dari rangkaian proses fisiologi penggunaan energi yang mengakibatkan hilangnya koordinasi di dalam tanaman inang. Gangguan proses fisiologi tersebut yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga tidak optimal. Berdasarkan penyebabnya, penyakit dibagi menjadi dua, yaitu penyakit biotik dan penyakit abiotik. Penyakit biotik adalah suatu penyakit yang disebabkan organisme penyebab penyakit, sehingga terdiri dari 3 komponen, yaitu inang, patogen, dan lingkungan. Sedangkan penyakit abiotik adalah penyakit yang disebabkan non-organisme dan terdiri dari komponen inang dan lingkungan. Secara umum, tanaman yang terserang dapat menunjukkan indikasi sebagai akibat terganggunya proses fisiologi, yaitu yang pertama yaitu gejala, kedua tanda. Gejala ini adalah kelainan atau penyimpangan proses fisiologi normal yang ditunjukkan oleh tanaman inang itu sendiri. Sedangkan tanda itu yaitu indikasi pada tanaman inang sebagai bentuk kenampakan struktur vegetatif dan generatif. Berdasarkan proses terjadinya, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe gejala pokok, yaitu nekrosis. Nekrosis adalah gejala kerusakan tanaman akibat terserang penyakit yang ditandai dengan rusak dan kematian sel-sel jaringan tanaman. Proses kematian sel dan jaringan ini ditandai dengan perubahan warna dari hijau ke kuning kemudian menjadi coklat dan mati mengering akibat serangan patogen. Yang kedua yaitu hipertropik atau hiperplasia. Terjadinya pembesaran secara abnormal dalam ukuran dari organ tanaman. Hal ini terjadi karena adanya perangsangan terhadap jaringan tanaman untuk tumbuh secara berlebihan. Pembesaran organ tanaman ini dapat terjadi karena hiperplasia atau hipertropik atau karena keduanya yang terjadi sekaligus. Hiperplasia adalah pembesaran dalam ukuran secara abnormal karena bertambah dengan jumlah sel. Hipertropik adalah pembesaran karena pertambahan besar dalam ukuran sel. Yang ketiga adalah atrofi atau hypoplasia. Atrofi adalah adanya penghambatan dalam pertumbuhan sehingga menyebabkan kekerdilan apabila dibandingkan dengan tanaman lain atau bagian lain yang sehat. Seluruh tanaman atau hanya terbatas pada bagian tertentu saja dapat menunjukkan gejala kerdil. Selanjutnya itu pembahasan tentang serangan penyebab penyakit. Pada tanaman kehutanan, hampir semua fase tumbuh dan dapat menjadi target serangan penyebab penyakit, mulai dari fase biji, semai di persemaian, tanaman muda, tanaman tua, dan produk pasca panen atau hasil kayu. Penyakit biji. Biji adalah tanaman kehutanan dapat terserang penyakit karena berbagai hal. Misalnya, pertama tidak masak, pengeringan yang kurang sempurna, pembersihan buah, penyimpanan tidak steril, dan tanpa perlakuan bahan pestisida atau fungisida untuk mencegah serangan jamur. Kemudian penyakit pada semai di perseminan. Penyakit di persemaian bisa terjadi karena tanaman dan jaringan yang masih muda, penanaman yang rapat, sejenis, dan lingkungan yang mendukung. Beberapa penyakit yang muncul di persemaian tanaman kehutanan antara lain penyakit dumping off. Penyakit yang menyerang semai di persemaian dengan gejala tanaman yang seperti disiram air panas dan layu. Pangkal batang semai menjadi berwarna coklat atau gosong, berair dan busuk pada leher, akar, serta roboh. Jenis tanaman yang sering dijumpai penyakit ini adalah tusam dan akasia. Yang kedua itu pembentukan puru atau gal pada tunas semai dan anakan Sorea spp yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens. Yang ketiga itu penyakit anthracnosa pada melina dan sengon yang disebabkan oleh Choletotrychum sp. Semai jati yang berasal dari stek puncak
dapat terserang penyakit busuk batang dan daun yang disebabkan oleh Rhizoctania sp. Kemudian yaitu penyakit daun. Bagian dari tanaman kehutanan yang rentan terserang penyakit adalah daun. Daun sebagai organ yang terpapar kondisi lingkungan sekitarnya menyebabkan terjadinya penyakit yang khas. Misalnya bercak daun pada akasia yang disebabkan oleh Cercospora sp. Kemudian yaitu karat daun pada daun dan ranting di pegunungan terdapat bintil-bintil coklat yang disebabkan oleh jamur karat. Mula-mula pada daun timbul bercak bulat berwarna kekuningan. Bercak kemudian membesar, pusatnya menebal dan berwarna coklat muda, akhirnya menjadi bintil besar yang berwarna coklat tua. Pada permukaan bintil, terutama pada sisi bawah, terdapat bintik-bintik merah jambu yang terdiri atas asium jamur yang berbentuk aisiospora. Yang ketiga itu embun tepung, yang ditandai dengan adanya tanda pada daun dan ranting muda terdapat lapisan tepung putih yang terdiri atas conidiophore dan conidium jamur tepung. Dan yang terakhir yaitu adalah bagian dari penyakit daun yaitu emban jalaga, dapat ditemukan pada akasia dan sungkai yang disebabkan oleh Meliola spp. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.